Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Dara dari D3 Keperawatan Setika Sudya Yusada Bogor tingkat 2. Di sini saya akan mempraktikkan sistem pernafasan pemeriksaan fisik pada paru-paru dan jantung. Untuk alat dan bahannya ada handscoon, pen light, dan juga stetoskop. Jangan lupa tutup sampiran dan melakukan tahap orientasi atau info konsen. Selamat pagi Pak, saya perawat Nurul Zahra yang bertugas dari jam 7 pagi hingga jam 8 siang. Apakah benar dengan Bapak Abizar yang berumur 30 tahun? Benar, terus baik, saya periksa dulu tangannya Pak, sesuaikan dengan layak benar ya Pak. Nah, di sini tujuan saya ingin melakukan pemeriksaan fisik jantung dan paru Bapak yang bertujuan untuk mengetahui adanya kelainan atau tidak. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, saya izin mencuci tangan saya terlebih dahulu ya Pak. Permisi. Janganlah lupa melakukan tahap pencuci tangan 6 langkah yang baik dan benar. Baik Pak, saya sudah kembali. Sebelumnya waktunya 10-15 menit ya. Izinkan saya menggunakan handscoon terlebih dahulu. Jangan lupa pasang handscoon terlebih dahulu. Setelah selesai menggunakan handscoon bersih, izin kepada pasien untuk memposisikan dirinya dalam posisi duduk. Permisi Bapak, sebelumnya bolehkah Bapak mengubah posisi dengan posisi duduk? Nah, baik, saya bantu ya Pak. Apakah Bapak sudah merasa nyaman? Jika sudah, bilang ya Pak. Nah, bentar, saya bantu ya Pak jika kurang nyaman. Baik, saya bantu lagi agar Bapak lebih nyaman. Sudah? Alhamdulillah ya, sudah nyaman ya Pak. Nah, yang pertama-tama saya akan melakukan inspeksi bagian mata. Kita lihat simetris atau tidak, apakah ada cicis atau massa. Kita lihat bagian konjungtivanya anemis atau ananemis. Ananemis ya Pak. Kemudian periksa sklera pasien tersebut ekterik atau anikterik. Selanjutnya pemeriksaan pupil. Tolong ya Pak ikuti pen light ini. Alhamdulillah ya Pak, normal. Setelah selesai inspeksi mata, lalu inspeksi bibir. Mohon maaf Pak, tolong bisa dibuka maskernya sebentar. Baiklah, tujuannya adalah untuk melihat simetris atau tidak, ada kebiruan atau tidak, sarian atau tidak. Tidak ada ya Pak, normal ya Pak. Baik, sus. Alhamdulillah ya Pak, boleh dipakai lagi maskernya. Nah, setelah itu kita cek bagian vena jugularisnya ya Pak, normal atau tidak. Bapak bisa menengok ke kiri. Permisi Pak, posisi Bapak nengok ke kiri ya. Normal ya Pak. Alhamdulillah normal ya Pak, ada di titik 0 vena jugularis Bapak. Baiklah, selanjutnya saya akan memeriksa bagian trakea Bapak, ada pembesaran atau tidak. Jika terjadi pembesaran, ada masalah pada sistem pernafasan. Trakea yang tidak normal disebut defisiensi trakea. Baik Pak, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi bagian dada Bapak. Mohon maaf Pak, sebelumnya tolong bisa buka pakaian yang dikenakan oleh Bapak saat ini. Baik, sus. Lalu kita periksa dulu bagian dadanya simetris atau tidak, ada kelainan atau tidak bentuk tulangnya. Permisi ya Pak, sebentar saya cek dulu apakah bagian tulang dari Bapak simetris atau tidak, ada kelainan atau tidak ya Pak. Alhamdulillah normal ya Pak. Selanjutnya kita lanjut ke tahap palpasi bagian dada. Menggunakan kedua tangan lalu palpasi untuk mengetahui di taktil fremitusnya ya Pak. Permisi ya Pak. Lalu Bapak bisa bilang 99. 99. Nah, normal ya Pak. Suara getaran yang sama berarti dua-duanya sudah tersuplai oksigen ya Pak. Baik Pak, tindakan selanjutnya yaitu perkusi bagian dada Bapak di bagian anterior dan lateral ya Pak, dengan membandingkan kedua sisi dada apakah dalam keadaan normal suaranya atau tidak. Perkusi dada itu ada di bagian IC1 mitralvicular dextra, dan selanjutnya ICS1 mitralvicular sinistra, dan selanjutnya ICS3 mitralvicular sinistra, dan kemudian ICS3 mitralvicular dextra, kemudian ICS4 mitralvicular dextra, dan ICS4 mitralvicular sinistra, dan kemudian lanjutkan sampai ICS6 dextra dan sinistra.
Setelah kita perkusi, alhamdulillah normal ya Pak. Selanjutnya kita akan melakukan okultasi ya Pak. Saya izin memakai stetoskop terlebih dahulu. Posisinya dari C1 sampai C4 ya Pak. ICS1 mitra fiskula dextra, ICS1 mitra fiskula sinistra. Kemudian ICS2 mitral fiskular dextra dan ICS2 mitral fiskular sinistra. Kemudian ICS fiskula sinistra dan dextra, kemudian ICS4 dextra dan ICS4 sinistra. Bapak dari C1 sampai C4 suaranya normal ya Pak, yaitu vesikular atau suara nafas normal. Maaf Pak, Bapak bisa menghadap belakang. Baiklah Pak, selanjutnya saya akan melakukan tindakan palpasi pada posterior Bapak ya. Sebelumnya kita lihat dulu simetris atau tidak, normal atau tidak. Bagi saya mulai ya Pak, palpasi bagian posteriornya, apakah ada nyeri tekan tidak ya Pak? Tidak, terus. Baik, selanjutnya di tactile fremitusnya ya Pak, berbicara 99. 99. Baik, normal ya Pak, dan getarannya sama, berarti dua-duanya sudah tersuplai oksigen. Dan dilanjutkan dengan perkusi pada posterior dari ICS1 mitral fiskular dextra dan sinistra sampai ICS6 mitral fiskular dextra dan sinistra. ICS2 mitral fiskular dextra dan ICS2 mitral fiskular sinistra, dan dilanjutkan dengan ICS3 mitral fiskular dextra dan dilanjutkan lagi dengan ICS3 mitral fiskular sinistra, dilanjutkan sampai ICS6 dextra dan sinistra. Baik, sudah selesai. Normal ya Pak ya, suaranya resonan. Setelah itu saya akan auskultasi di bagian posterior Bapak ya Pak. Permisi, sebelumnya tetap tegak ya Pak posisi Bapak. ICS1 sampai 4 mitra fiskula dextra dan sinistra ya. Yang pertama ICS1 mitra fiskula dextra, ICS1 mitra fiskula sinistra, kemudian ICS2 mitra fiskula sinistra, ICS2 mitra fiskula dextra, ICS3 mitra fiskula dextra, ICS3 mitra fiskula sinistra, dan kemudian dilanjut ICS4 mitra fiskula sinistra dan ICS4 mitra fiskula dextra. Baik, selesai Pak, suaranya normal yaitu vesikular. Selanjutnya apakah boleh Bapak memposisikan untuk berbaring? Setelah kita selesai melakukan pemeriksaan fisik paru, lalu kita lanjutkan dengan pemeriksaan fiksi jantung pada Bapak ya. Sebelum itu kita periksa dulu nih bagian perikardiumnya, simetris atau tidak, ada massa atau tidak. Lalu selanjutnya cek itu scordius di ICS5 mid clavicularis sinistra. Bisa dilihat dengan adanya denyutan atau tidak, karena normalnya ictus cordis ada yang nampak maupun tidak. Biasanya badan yang kurus nampak lihat jelas denyutannya. Setelah selesai inspeksi, kita palpasi lagi di bagian ictus cardiusnya lagi. Ada denyutan atau tidak? Tidak ada denyutan ya Pak ya. Selanjutnya kita meraba prosesus hipodeusnya di bawah sternum atau tajuknya. Apakah ada denyutan atau tidak? Tidak ada denyutan ya Pak ya. Lalu setelah itu kita perkusi bagian jantungnya. Selanjutnya kita harus tahu dulu nih di mana batas jantungnya ada di ICS linea ternalis dextra, ICS2 linea ternalis sinistra. Suara perkusi jantung Bapak normal ya Pak, yaitu sonor. Seterusnya cek ICS linea parasternalis dextra dan ICS 2 linea parasternalis sinistra sampai ke ICS 6 linea medioclavicularis. Nah Pak, setelah selesai, abis itu kita auskultasi jantung, bagian jantungnya, untuk mendengarkan katup-katup jantung Bapak normal atau tidak ya Pak. Selanjutnya saya akan mendengarkan detak jantung Bapak ya Pak. Sebentar. Alhamdulillah ya Pak. Bapak normal ya Pak. Normalnya itu loop-dup. Baik Pak, izinkan saya melepas stetoskop untuk melanjutkan tindakan selanjutnya ya Pak. Baik Sus.
setelah itu simpan stetoskop ke tempat alat-alat yang telah dibawa tadi. Nah, selanjutnya tindakan yang saya akan lakukan yaitu menggambarkan jantung normal Bapak ya, Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baiklah, Pak, kita mulai ya. Baik, Bapak, saya akan mulai menggambarkan dari ICS 2 linea parasenalis dextra ke ICS 2 linea parasenalis sinistra. Dan ke bagian ICS 4 linea parasternalis dextra. Setelah itu ditarik ke ICS 6 linea medio clavicularis ya, Pak. Dan ditarik ke ICS 6 mitral circular sinistra. Alhamdulillah selesai ya. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik paru dan jantung pada pasien, kita merapikan alat-alat yang telah kita gunakan ya ke tempat alat-alat tersebut. Permisi, Pak. Tindakan ini telah selesai saya lakukan. Sebelumnya saya izin untuk merapikan alat-alat yang telah saya gunakan ke tempat alat yang telah tersedia ya, Pak. Selanjutnya izinkan saya untuk melepas handset kontrol lebih dahulu ya, Pak. Permisi. Pak, karena tindakan yang saya lakukan telah selesai, izinkan saya untuk mencuci tangan dan melangkah terlebih dahulu ya, Pak. Permisi. Alhamdulillah ya, Pak, saya telah kembali selesai mencuci tangan dan tindakan yang saya lakukan hari ini setelah selesai ya, Pak. Setelah pemeriksaan fisik paru-paru dan jantung Bapak, apakah Bapak merasa nyaman sekarang? Nyaman, Sus. Baiklah, Pak, jika Bapak merasa nyaman, Alhamdulillah ya. Jika seperti itu, jika keluarga Bapak ingin memerlukan bantuan, silakan tekan tombol bel yang di atas atau salah satu keluarga Bapak ke ruang jaga perawat ya, Pak. Kalau begitu saya izin pamit. Permisi. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari kata-kata maupun tindakan, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan thanks for watching.